Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait surat Al-Baqarah, dan sekarang adalah ayat yang ke-8 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di ayat ini Allah sedang berbicara terkait kaum munafikin setelah sebelumnya dibahas tentang orang-orang yang beriman secara jujur, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhirih. Kemudian diikuti dengan orang-orang yang kafir secara gentle, yaitu innal ladzina kafaru ila akhirih. Sekarang kita berbicara terkait orang-orang yang menampakkan keimanan akan tapi ia menutupi kekafirannya. Karena boleh jadi ada di antara kita yang mengira bahwa semua yang menampakkan keimanan itu termasuk ke dalam golongan pertama. Maka dari itu ayat ini didahului oleh waw atof wa minan nas. Atof di sini adalah atof kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ketika berbicara tentang orang-orang yang kafir tidak didahului oleh huruf atof, innal ladzina kafaru. Maka dia adalah kelompok yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan kelompok yang pertama. Adapun orang kafir, maka adapun orang-orang munafik, maka pembahasannya ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Karena ini adalah berkaitan dengan pengikraran mereka. Orang-orang yang beriman mengikrarkan bahwa dirinya beriman. Orang munafik pun demikian. Mereka juga mengikrarkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang beriman. Maka disampaikan di sini bahwa di antara manusia ada yang menampakkan keimanannya, dan ada yang menampakkan keimanannya akan tapi ia sejatinya tidak beriman. Nah, itu sebabnya juga kita perhatikan khabarnya ini didahulukan. Ya, disebutkan wa minan nas. Minan nas di sini adalah khabar. Mana mubtadanya? May yaqul. May yaqul mubtada muakhar. Maka didahulukannya khabar di sini sebagai pengikat dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, bahwa ada di antara golongan pertama ya, yang mana dia ini mengaku dia beriman hanya saja sebatas di lisan. Di samping itu, faedah lain didahulukannya khabar di sini menunjukkan makna ta'jub, yakni ta'ajjub, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ashur, yakni seakan-akan misalnya kita mengatakan di antara siswa berprestasi ada loh yang tidak lulus. Nah, ini menunjukkan makna keheranan. Berbeda jika mubtadanya ini didahulukan, maka hilang makna takjubnya. Ada yang tidak lulus di antara siswa yang berprestasi. Maka ini adalah informasi biasa, tidak menunjukkan keheranan. Demikian juga pada ayat ini, di antara kelompok yang mengaku beriman itu ternyata ada loh yang tidak beriman. Terus apa tujuan mereka? Maka tentu di sini mengundang tanya. Nah, insya Allah disebutkan nanti di ayat selanjutnya apa motivasi mereka. Mengapa mereka harus bersusah-susah mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir padahal mereka tidak mengimaninya. Nah, sekarang kita fokuskan dulu pada ayat ini. Kita perhatikan ada yang kontras pada kalimat may yaqulu amanna, di mana fi'il pertama itu mufrad yaqul, sedangkan fi'il kedua itu jamak amanna, padahal fa'ilnya sama, pelakunya sama. Kemudian yang kedua, dari sisi waktunya juga berbeda. Fi'il pertama yaqul, fi'il mudhari, dan fi'il kedua adalah fi'il madhi amanna. Mengapa tidak sinkron? Nah, kita bahas satu persatu. Menurut ilmu nahwu, boleh digunakan dhamir mufrad atau jamak atau mutsanna sekalipun ketika merujuk pada lafadz mushtarak. Itu lafadz mushtarak adalah lafadz yang bisa digunakan untuk banyak, maksudnya untuk beberapa dhamir. Ya, jadi bisa digunakan untuk mufrad, mutsanna ataupun jamak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akhfash, di mana beliau mengatakan inna man al-lafdhu biha lafdhun wahid wa yakunu jami'an fil ma'na wa yakunu itsnain. Bahwasanya lafadz man itu adalah lafadz yang
lafadznya ini lafadz mufrad, hanya saja secara makna dia bisa dimaknai jamak atau musanna. Fa in lafadta bi fi'lihi ala ma'nahu fahuwa sahih. Jika kamu ucapkan fi'ilnya sesuai dengan maknanya, yaitu jamak, maka ini betul. Wa in ja'alta fi'lahu ala lafzihi fahuwa sahih. Jika kamu buat fi'ilnya ini sesuai dengan lafadznya, yaitu mufrad, juga betul. Ya, tidak ada kesalahan dari sisi apa? Sisi nahwu. Maka digunakan lafadz mufrad pada fi'il yaqul karena memang lafadz man itu secara lafadz adalah mufrad. Dan digunakan jamak pada fi'il amanna karena memang man itu secara makna apa? Jamak. Nah, ini dari sisi kaidah nahwu tidak ada yang kontradiksi. Hanya dari sisi balaghah, apa faidahnya? Mengapa dibedakan dua lafadz fi'ilnya? Ayat ini hendak menggambarkan bagaimana kondisi mereka, yaitu kaum munafikin, ketika menampakkan sifat nifaknya. Ya, disampaikan, digambarkan di sini bahwa dalam kondisi sendiri maupun bersama dengan kawan-kawannya yang sejenis, ya, mereka tetap kompak untuk mengatakan amanna. Ya, jika ditanya mereka satu persatu, apakah kalian beriman? Apakah kamu beriman? Amanna, ya, amantu atau amanna. Demikian juga ketika mereka berjamaah. Jika digunakan hanya fi'il jamak saja untuk ke semua fi'ilnya, untuk ke semua fi'ilnya, misalnya wa minan nasi may yaquluna amanna. Ya, dua-duanya jamak. Ini menunjukkan bahwa mereka mengatakan kami beriman ini hanya ketika bersama-sama saja. Tapi faktanya ketika mereka sendirian pun juga mengikrarkan hal yang sama. Dan uslub semisal ini banyak dalam Al-Quran, ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekarang dari sisi waktu, digunakan fi'il mudhari. Padahal ketika ayat ini turun, mereka telah mengucapkan. Nah, fungsinya adalah istihdar, yaitu menghadirkan ucapan mereka di hadapan para pembaca. Seakan-akan kita mendengarnya langsung ucapan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa tipe manusia semisal mereka ini ada di setiap zaman, tidak hanya terbatas di zaman Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan? Amanna, digunakan fi'il madhi. Seakan-akan apa? Mereka ingin menunjukkan bahwa iman itu telah sempurna di hati mereka. Iktamalal iman. Bukan untuk menunjukkan bahwa mereka beriman di waktu lampau saja dan sekarang mereka tidak beriman. Tidak, tapi untuk menunjukkan sempurnanya iman. Itu sebabnya di akhir ayat dinafikan dengan jumlah ismiyah, wa ma hum bimu'minin. Andaikan yang mereka maksud adalah waktu lampau, maka penafiannya ini cukup dengan fi'il madhi pula. Wa ma amanu, bukan wa ma hum bimu'minin, tapi wa ma amanu, dan mereka dulu tidak beriman. Tapi dinafikan dengan jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah itu tufidud dawam wathubut. Tufidud dawam wathubut, menunjukkan makna yang terus menerus dan tetap. Yakni maknanya sama sekali mereka tidak beriman hingga saat ini. Dan ditambahkan huruf ba pada khabarnya, bimu'minin. Padahal cukup kita mengatakan wa ma hum mu'minin, itu maknanya nafi, penafian. Tapi fungsi ba di sini ada faedah tambahan, yakni ba itu adalah jika disematkan dalam konteks nafi, maka itu sama dengan fungsi lamut taukid dalam itsbat. Nah, ini ada pendapat Basriyun, di mana jika kita mengatakan inna zaidan laqaimun, maka nafinya apa? Ma zaidun biqaimin. Ma zaidun biqaimin. Maka ba di sini li taukidin nafi. Dan ini selaras dengan ikrar mereka yang juga menggunakan pengulangan huruf ba. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Padahal satu saja cukup, amanna billahi wal yaumil akhir. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kami ini betul-betul telah beriman pada keduanya. Beriman kepada apa? Billahi wa bil yaumil akhir. Kepada Allah dan hari akhir. Mengapa mereka tidak mengatakan amanna bika? Kami beriman kepadamu wahai Nabi. Dan Nabi ketika itu ada di hadapan mereka.
karena mereka tahu persis apa konsekuensinya ketika mengikrarkan amanna bika di saat Rasulullah SAW masih ada bersama mereka, maka mereka harus melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebanyakan dari mereka berasal dari kaum Yahudi, berasal dari kaum Yahud yang hati mereka ini sudah disetting untuk menolak kenabian Nabi Muhammad SAW sejak zaman nenek moyang mereka. Maka berat lisan mereka ini untuk mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang paling aman adalah apa? Mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kemudian terakhir bahwasanya ayat ini juga merupakan bantahan bagi kaum Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu cukup dengan lisan tanpa perlu meyakini dan mengamalkannya. Semoga kita bisa mentadaburi ayat ini dengan baik. Silahkan dibaca ulang. Insya Allah banyak faedah yang belum dibahas atau dikaji di kesempatan ini, dan kita lanjutkan lagi insya Allah di audio berikutnya ayat ke-9. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.